dikaitkan dengan rumah, mulut kan pintu utama. Oleh karenanya di depan pintu utama juga harus kita jaga tuh. Jangan sampai ada hal-hal yang menghujam, segala bentukan tajam ya. Misalnya di depan itu ada pohon aja kan kita udah bahas tuh. Nggak boleh tuh. Bahkan nih dinding batasan antara dua tetangga di depan rumah itu biasanya juga menghujam tuh Sony. Dinding pagar nggak boleh sembarangan kita bikin Sony. Kalaupun mau dibikin dinding yang tinggi, jangan masif. Jadi ada bagian-bagian di mana ada lubang-lubang udara. Begitu juga dari atas, jangan dipampet gitu ya. Dinding tinggi boleh aja sih dibikin. Ya boleh-boleh aja sebagai penangkal tiang tadi, asalkan tidak bersifat masif. Sonora FM 92 Jakarta, para sobat Sriwijaya Radio Network. Selamat malam sahabat Sonora. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Anda, Juragan dan Juragian yang sudah siap pastinya ya untuk bertemu dengan Pak Kang Songkian dalam program Sonora Santai. Selama 1 jam ke depan ada saya Sony Wijaksono yang akan memandu jalannya program ini. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam, Sony Wijaksono. Pastinya Juragan dan Juragian di tanggal 26 Juli ini senyum-senyum karena baru pada gajian semua Pak Kang. Begitu ya. Ada pula kali yang belum, yang awal bulan. Tapi ya mudah-mudahan semua bergembira walaupun belum gajian juga gitu ya. Karena ya, kebahagiaan uang saja yang bisa menghasilkan kebahagiaan. Betul, karena kebahagiaan itulah yang membuat kita dapat berpikir logis. Nah itu dia, kalau minggu kemarin nih kita bahas hidup tenang, apakah banyak uang bisa hidup tenang ya kan Pak Kang ya? Benar, nah itu kita mau nyambung lagi tuh Sony. Oh masih berlanjut lagi nih ya? Masih dong. Oke, karena apa? Ada satu pertanyaan yang bagus. Ini dia bertanya pada video, rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi ke-1 ya. Jadi bagi sahabat sukses Sonora yang belum menyeksamai video tersebut, seksamai dulu agar tidak gagal paham, agar lebih mengerti ya apa yang kita bahas pada malam ini. Ya, ini ada banyak edisi Pak Kang ya soal pantangan pintu ya. Banyak ya. Nah dia bilang begini nih, si user ya, yang meniknamekan namanya user DC3NF5B2D. Ini males ini nih, malah bikin nama nih. Gitu ya. Selamat malam Pak, katanya ya. Selamat malam juga sang user, sang juragan sukses ya. Saya mau nanya nih katanya. Pintu utama saya di depannya ada tiang katanya. Pintu utama ada tiang depannya. Tiang rumah tetangga. Terus saya tinggikan pagar tembok rumah biar tidak terlihat tiang pagar rumah tetangga tersebut. Mohon diberi solusi. Ya, ini hal yang saya juga rancu ini, agak bingung. Dia udah tinggikan, sekarang dia minta solusi lagi. Kalau udah ditinggikan ketutup ya? Sudah ketutup toh, udah nggak ada lagi tuh tiang gitu ya. Tapi oke lah, kita mau bahas ya. Kalau kita di 3 minggu yang lalu memang berbicara mau hidup tenang banyak uang, aktifkan energi rumah. Artinya apa? Rumah kita harus aktif, energinya harus masuk sehingga angin udara bisa mengalir dari pintu utama keluar ke lewat pintu belakang sebelumnya berputar-putar di dalam ruangan ya. Kemudian mau hidup tenang banyak uang ya, jangan ragu dan bimbang. Nyakan itu, buang itu keraguan dan kebimbangan ya. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus menyahkan dahulu tuh ya segala energi negatif. Kalau juga mau
hidup tenang dan banyak uang. Nah, sekarang nih apa kaitannya dengan pintu tadi? Kaitannya adalah jangan tinggi-tinggi biar udaranya bisa masuk begitu. Betul. Pintar saya. Hebat lu Sony. Pintu memang adalah di dalam manusia, dalam tubuh manusia adalah mulut toh. Iya betul. Ya, dia harus dijaga. Ya, orang suka bilang si Sony jamu katanya. Jamu itu apa tuh? Oh jamu, obat. Jaga mulut. Oh. Jadi saya udah mikir jamu yang minuman. Ya, jaga mulut. Ya, coba bayangin kalau mulut kita dibiarkan saja terbuka menganga ya. Oh segala bisa masuk. Nah, makanan-makanan jelek ya, gaya hidup kita jelek ya. Itu gula-gula itu yang katanya sangat berbahaya, semua tertimbun di dalam diri kita. Begitu juga hal-hal yang jelek kalau pintu tuh tidak dijaga, yang masuk bisa bermacam-macam hal yang jelek pula toh. Nah, itu dia. Tetapi harus dipahami kalau yang namanya jamu jaga mulut bukan berarti mulutnya dijaga sampai apapun nggak bisa masuk ke dalam mulut. Iya, jaga mulut bukan berarti mulutnya ditutup semua ya. Nah, nggak makan dong ya. Memang kita harus jaga agar tidak polutif masuk ke dalam mulut ya. Kita juga harus menjaga nih mulut kita agar tidak didera oleh hal-hal yang jelek-jelek ya. Baik itu juga yang kita keluarkan sebagai pembicaraan yang jelek-jelek yang nantinya merusak ke benak kita ya, ke jalan pikiran kita. Tapi juga yang masuk di depannya kita harus lihat tuh. Karena kalau di depannya ada yang jelek, kalau kita mengonsumsi yang jelek-jelek, hasilnya kita pun nggak waras dalam berpikir. Sehingga bertindak kita juga ngawur ya nggak? Iya, Nah, kalau kita kaitkan dengan rumah, mulut kan pintu utama. Iya, pintu depan ya. Betul. Nah, oleh karenanya di depan pintu utama juga harus kita jaga tuh. Jangan sampai ada hal-hal yang menghujam. Apa aja yang sifatnya menghujam tuh, Sony? Oh gitu, Pak. Nah, segala bentukan tajam ya. Nah, misalnya di depan itu ada pohon aja kan kita udah bahas tuh. Iya. Nggak boleh tuh ya. Oke. Pohon besar terutama ya, batangnya besar adanya di dalam bentangan nih lebarnya pintu dan tingginya pintu. Ya, kalau pohon itu kecil tingginya cuma semeter ya kita boleh abaikan deh, dampak negatifnya sangat kecil. Tapi kalau dia tuh berbatang besar dan tinggi, adanya di antara lebar pintu kita, ini nggak boleh nih. Ya, begitu juga benda-benda tajam yang menghujam. Bahkan nih, Sony, batasan dinding batasan antara dua tetangga di depan rumah itu biasanya juga menghujam tuh, Sony. Oh, biasanya menghujam padahal kan bukannya tumpul ya Pak kalau tangga kan? Tumpul, tapi kan dia membelah. Itu yang Ya. bikin jadi tajam ya. Nah, seolah-olah membelah. Kita mesti jaga tuh ya. Oke. Jangan sampai menghujam ke pintu kita. Kalau dia itu bukan di depan pintu sih nggak masalah. Oke. Di depan jendela boleh-boleh aja, Sony. Boleh aja. Ya. Tetapi kalau depan pintu kita harus sikapi, ya, harus kita tanggulangi. Nah, juga kan yang menimkan namanya user tadi, ini udah bener nih. Dia bangun dinding yang tinggi, tetapi harus waspada, Sony. Kita pernah jelaskan nih ya, bahwa dinding pagar nggak boleh sembarangan kita bikin, Sony. Nggak boleh sembarangan dibikin. Bener, kenapa? Kenapa? Karena kita kan juga sering bahas tuh, hati-hati loh ya. Kalau pintu kita miringkan ke satu sisi, misalnya contoh ya, rumah menghadap ke timur, pintunya ke utara atau ke selatan, kan berarti dia nyamping tuh. Kemudian ada dinding, berapa jaraknya dengan dinding? Nah kalau jaraknya jauh, Sony, nah dinding yang tinggi tadi yang menghalangi tiang tetangga di depan rumah, dia misalnya ada 6 meter gitu ya, angin dari atas nih berputar masuk ke dalam rumah gitu kan, masih memungkinkan. Tetapi kalau jaraknya pendek, ini nggak bisa nih. Jaraknya ya? pendek nggak bisa. Sulit untuk berputar ya. Apalagi
Kalau kemudian di atasnya rumah nih kan biasa orang suka bikin kanopi. Oh iya benar ya, kanopi. Nah, ditutup lagi atasnya. Apalagi kalau dibikinnya seperti kandang tuh. Nah, ini banyak orang yang karena khawatir nanti orang lompat ke dalam rumah, dia bikin yang namanya jalusi semacam anti maling itu toh. Oh iya benar. Nah, kemudian bukan itu aja Sony. Oh masih banyak. Dia tempel lagi tuh dengan plastik tebal. Segala dimasukin tuh ya. Ya sehingga apa? Angin pun nggak bisa lewat. Nah. Ya, paling sinar doang tuh. Ya. Nah di atasnya kalau dia beton bahkan sinar pun nggak bisa masuk. Nah ini rumah-rumah yang nggak bagus nih, kurang pencahayaan, nggak bisa sirkulasi masuk. Artinya apa? Dinding tinggi boleh aja sih dibikin. Ya boleh-boleh aja sebagai penangkal tiang tadi asalkan tidak bersifat masif. Oke, tidak bersifat masif artinya tidak sampai menutup sebagian besar ya sehingga udara susah betul masuk begitu. Dan satu lagi Sony. Satu lagi apa tuh? Begini, kalau dia bikin tembok nih, dia bikin dindingnya masif nih. Iya. Tingginya pintu kan biasanya 2 meter kan Sony. Iya, 2 meteran. Kemudian dia bikin dindingnya itu bikinnya modelnya lancip lagi Sony, tingginya 1,5 meter ya, atau 170, 180. Itu batasan tembok itu kan lancip juga menderak ke dia sendiri. Intinya tutup aja ya 2 meter kalau ada lancip. Nah ya. Jadi sebaiknya kalaupun mau dibikin dinding yang tinggi jangan masif. Jadi ada bagian-bagian di mana ada lubang-lubang udara. Begitu juga dari atas, jangan dipampet gitu ya. Harus ada lubang-lubangnya. Semacam lubang begitu ya di dinding itu Kakang ya. Bener. Nah kalau itu dipampet berarti ini jelek sekali gitu ya. Iya, jadi bukan hanya sebetulnya bukan hanya tiang di tetangga sih Sony. Tapi juga misalnya berbatang besar tadi kan nggak boleh tuh. Iya, pohon. Nah, kemudian pohon berbatang kecil tapi banyak cabangnya, rantingnya tajam-tajam, apalagi berdaun tajam, ya. Apalagi di depan rumah dikasih pohon apa itu yang kaktus itu. Oh iya. Yang tajam-tajam lancip-lancip ya. Nah, itu nggak boleh berada di depan pintu. Berarti ya. Menyimpan banyak tanaman di depan pintu juga tidak dianjurkan Pak Kang ya kalau gitu ya? Sepanjang dia nggak tinggi dan nggak lancip-lancip, nggak masalah. Nggak masalah ya? Iya. Oke, kita akan lanjut lagi Pak Kang ya di segmen berikutnya. Boleh. Soal ini. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih bersama Sony Wijaksono dan juga Pak Kang dalam program Sonora Feng-Shui, dan pasti untuk menata rumah itu harus cermat ya, apalagi di bagian depan yang Pak Kang katakan adalah sebagai mulut ya Pak Kang ya. Betul sekali ya. Jadi kita harus menyiasati energi di sekitar kita tuh baik, bukan hanya yang mengalir ke dalam rumah. Lingkungan kita pun energinya sebaiknya betul-betul kita pedulikan ya. Bahkan bukan hanya udara, melainkan air yang mengalir pun nggak boleh stagnan. Kan kita pernah bahas bahwa air kalau sampai membanjir di depan kita jelek, tapi air di selokan kita macet nggak jalan juga jelek. Jadi saya teringat kalau berbicara sesuatu yang harmoni ya, sesuai dengan keselarasan alam, saya ingat Hansip Gandring. Hansip Gandring itu selalu bilang apa? Saya menyeksamai Feng Shui sambil memantau keadaan di Prambanan. Nah kalau Prambanan saya yakin sebab
saya pernah membuat satu video bersama-sama dulu saya dengan Televisi Pendidikan Indonesia TPI. Ya. Itu banyak videonya di Prambanan, di Borobudur gitu ya. Nah di sana memang kondisinya pasti berkeselarasan, pikiran tenang. Kalau pikiran tenang, kita akan bisa mampu berbicara, berbuat yang baik karena kita juga berpikir yang logis-logis. Nah, kembali kita berkaitan dengan rumah yang mampet. Nah, kalau rumah yang mampet kan kekurangan energi, tidak seperti kelapangan yang dilihat oleh lapangnya udara yang dilihat oleh Hansip Gandring di Prambanan. Ya, ketutup rumah ya, rumah ketutup bisa-bisa pengap toh. Iya. Nah, tapi ada orang bertanya, Sony. Siapa tuh? Loh, kalau rumah-rumah di Cungkuo ya, di daratan Cina tuh rumah saudagar besar-besar tuh temboknya tinggi-tinggi loh katanya. Kok boleh? Iya, memang boleh, tapi coba lihat ke dalamnya. Berapa panjang halaman dia ke belakang. Ya satunya dengan itu ya, dengan mengakali dengan jarak ya. Iya, makanya bagi mereka yang berpikiran seperti itu, seksama kita punya video judulnya Seheyuan ya. Nah, itu sebaiknya diseksamai kembali agar paham benar dengan feng shui rumah-rumah orang kaya di Cungkuo sana ya. Nah, kemudian juga kita juga mau membagi satu saran. Ya, selain sebetulnya dengan membangun tembok-tembok tinggi, ya. Ini ada yang bertanya juga nih. Siapa nih Pak Kang? Leni Mariam. Leni Mariam. Nah, juga gini, ini bertanya pada video mau hidup tenang banyak uang, aktifkan energi rumah. Dia bilang gini, boleh nggak saya pasang cermin cembung di atas pintu utama? Mohon dijawab Pak Kang, terima kasih. Nah, kita juga mau balik bertanya sama Juragin Leni Mariam. Untuk apa tuh? Nah, itu saya mau tanya, untuk apa pasang cermin cembung? Nah, kalau cermin cembung itu diarahkan ke tiang yang tadi itu, yang ditanyakan si user, ya nggak apa-apa, itu sudah cukup, nggak perlu bikin tembok tinggi, gitu ya. Nah, jadi dengan cara memasang cermin cembung atau menanam pohon-pohon yang rapat, itu juga boleh, karena dia nggak masif sifatnya, toh. Iya, nah, cara seperti itu tentu saja bisa diterapkan ya. Jadi saya ulangi, tolong dipahami ya, kalau mau bikin bangunan yang tinggi bisa meniru gaya Seheyuan ya, itu rumah-rumah di Cungkuo ya, yang bisa membuat jabatan dan kekayaan kita gampang meningkat ya. Oke, Pak. Nah, jadi kita juga mau menyampaikan kepada Leni Mariam bahwa cara memasang cermin untuk menangkal tiang-tiang tinggi, bentukan-bentukan tajam ke arah rumah, ya itu bisa diterapkan ya, tidak usah khawatir. Memang kalau kita sudah mengatur segala sesuatunya baik, pikiran kita menjadi lebih tenang, kita pun menjadi cerdas. Nah, apalagi kalau ramalan bulanannya diseksamai juga nih. Ya. Nah, kalau bulan ke-7 bentar lagi kita publish ya. Tolong diseksamai karena itu berlaku sampai awal bulan ke-9 nanti ya. Apa saya bisa tambah satu lagi Pak Nanya? Silakan Pak Kang, satu lagi. Iya. Ada Juragin Sisi Dahlan. Sisi Dahlan. Ya, bertanya pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Wah, ini berkaca pintu lagi ya. Ini memang ini hari kita mau bicara pintu ya. Salam sejahtera Pak Kang, mau nanya. Pintu samping dapur ada pintu katanya. Pintu samping dapur ada pintu. Nah, ini dia. Ada pintu kayunya dibuka ke dalam tetapi double. Pintu besinya buka keluar ya. Pintu kayu memang sebaiknya ke arah ke dalam ruangan membukanya gitu ya. Itu sudah benar ya. Dan pembukanya sebaiknya bukaannya itu orang yang masuk ke dalam ruangan harus bisa melihat sudut yang jauh daripada ruangan tersebut ya. Nah, pintu besi memang sebaiknya dibuka ke arah luar ya.
Nah kemudian dia bilang lagi, pintu besinya buka keluar, tidak sejajar. Hadapnya berbeda, pintu gerbang besi. Ya, pintu gerbang besi, halaman parkir ke barat dan pintu ruang tamu ada ruang kosong ya. Jadi pintu halamannya ke barat, nah ini harus seksamai video kedudukan dan hadap rumah gitu ya, untuk pintu utama. Tetapi kalau untuk pintu besi dibuka kemanapun tidak bermasalah. Oke, asalkan gitu ya. keluar menghadapnya tadi ya. Nah, ada kursi meja dan pintu ke dapur. Sedangkan pintu dapur ke utara menghadapnya, berarti ada 3 pintu menuju ke ruang tengah. Oh iya. Ya, 4 dengan yang samping. Nah, saya tidak bisa menggambarkan apa yang merupakan susunan DNA dari rumah ini dengan gambaran seperti itu. Iya. Tetapi yang patut dipahami oleh Juragin Sisi Dahlan dan sahabat sukses Sonora dimanapun berada, kalau di dalam satu ruangan ada 3 pintu katakanlah, jangan sampai 3 pintu itu membentuk satu segitiga sama sisi juragan. Karena itu nantinya akan Energinya akan bertabrakan satu dengan yang lain. Begitu yang menurut pandangan feng shui ya. Nah dia kan bilang ada 3, 4 malahan kalau 4 malah ya, jadi persegi nanti. dengan yang samping. Nah di antara keempat itu apakah 3 di antaranya misalnya sama sisi ya, bahkan sebisa mungkin sama kaki pun sebaiknya jangan gitu ya. Berarti segala bentuk segitiga ya berarti Pak Kang? Betul ya. Gimana itu Pak Kang katanya, apa boleh atau harus diubah? Terima kasih Pak Kang. Nah kita sudah jelaskan itu ya, bahwa pintu kayu memang patut ke dalam, pintu besi keluar. Kalau pintu halaman bebas ya, tidak bermasalah berhadapan berkesejajaran atau berlainan arah ya. Tetapi yang penting bahwa kalau dia itu ada 3 pintu pada sebuah ruangan, janganlah dia membentuk segitiga sama kaki apalagi sama sisi begitu. Alright. Ya kalau itu Pak Kang ya. Kita nanti di segmen selanjutnya akan langsung ke WhatsApp Pak Kang untuk bertanya, untuk menanyakan pertanyaan di Juragin. Oke. Sonora FM 92 Jakarta, para Kompas Gramedia Radio Network. Baiklah sahabat Sonora, kita mulai di segmen ketiga ini untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari juragan-juragin di WhatsApp kepada Pak Kang Hongkian. Sudah siap Pak Kang? Oh selalu siap dong. Selalu always. Yang pertama ada Juragan Hari Susanto Pak Kang. HARI Susanto. Iya. Ya, hari ini mau bertanya secara umum saja Pak Kang. Ya? Kalau tinggal di apartemen itu yang diikuti pintu unit atau pintu lobi utama? Bukan. Yang pertama adalah jalan menuju ke bangunan. Jalan menuju ke bangunan. Lingkungan itu penting banget dan terutama jalan utamanya. Apakah dia itu datang di depan, apakah dia berkelok masuk ya. Itu memang punya penelitian tersendiri. Kemudian baru kedudukan bangunan. Kedudukan daripada bangunannya ya, gedung daripada apartemen itu. Yang ketiga baru kita menentukan di mana unit yang paling cocok. Keempat, berkaitan dengan unit yang cocok tadi juga adalah posisi daripada kedudukan daripada balkonnya, posisi balkon. Baru yang terakhir adalah pintunya di mana. Oh, justru pintu yang paling terakhir ya? Betul, barulah setelah itu penataan di bagian dalam. Menata apartemen memang lebih rumit, namun hasilnya kalau dibandingkan dengan landed biasanya kalah. Oh begitu. Ya, kecuali apartemen-apartemen khusus di mana memang dia seperti rumah-rumah gitu ya. Bahkan dalam konteks ini kita bisa menerapkan
bagaimana istilahnya kepala naga diterapkan di bangunan apartemen tersebut. Itu dampaknya bisa bagus. Namun bagi anak-anak muda yang berjuang untuk masa depannya, saya berharap biarin kecil dan jauh di pojokan kota, mendingan landed dulu deh. Landed dulu ya. aja ya. Nah, nanti setelah betul-betul Jakarta itu sudah dipenuhi bangunan-bangunan tinggi, di mana setiap orang hampir rata-rata tinggal di apartemen, kita baru juga tinggal di sana. Kenapa? Karena pesaing kita pun berkadar feng shui yang sama dengan kita, toh. Jadi misalnya kalau di Singapura kan hampir rata-rata tinggal di apartemen. Iya, Oke lah, gitu ya. ya. Tetapi bagi mereka yang berambisi bagus ya, setelah maju mereka cari itu kok rumah-rumah landed. Iya. Ya, agar kemajuannya bertambah. Nah, sekarang kita di Indonesia nih, ya masih banyak rumah landed. Iya. Ya. Ya, walaupun agak jauh tapi yang penting landed ya Bakang ya. Benar, supaya apa? Supaya energi rumah itu bisa kita atur semaksimal mungkin sehingga betul-betul bisa menunjang kita gitu. Oke, semoga terjawab ya untuk Juragan Hari Susanto. Kita kali ini ke pertanyaan selanjutnya dari Juragan Wibowo Dinata. Wibowo Dinata. Ya, Dinata. Oke. Dinata. Lahirnya tanggal 21 bulan 1 Ya. tahun 1977. 21177. Ya, yang lahirnya 2:30 pagi. Oke. Saat ini bekerja di bagian perpajakan, Pak Kang. Di bagian perpajakan Apakah karir di bidang perpajakan ini sudah cocok? bisa ya, termasuk yang cukup bagus. Oke, Ya. cukup bagus. Iya, tetapi kalau kemudian dia mau lebih bagus lagi, pilihlah bidang yang berunsur air dominan, maka disitulah dia akan berkembang dengan sangat baik gitu ya. Oke. Iya, jadi di bidang berunsur air dominan. Namun satu hal yang perlu disadari oleh Wibowo Dinata yang bersio naga, ya, dengan naga api ini, Iya. yang saya sarankan adalah walaupun dia itu sebetulnya potensinya untuk menjadi seorang pebisnis itu besar, namun kalau dia nggak berani menanamkan ya satu hal positif, ya keberanian untuk mencapai satu kejayaan yang benar-benar di dalam benaknya, maka kemajuannya mesti akan lambat. Oke, jadi harus berani ambil risiko gitu Pak Kang ya? Iya dong. Oke. Karena apa? Karena dia kelemahannya di situ, keberaniannya lemah gitu ya. Jadi kalau kita tanya dia mau kemana, yang penting saya mau maju. Dia bilang begitu. Oke. Ya, misalnya kita tanya, yang penting saya mau ke Surabaya. Ya, satu, dia akan mengemudi dengan tidak ngebut, ya, dalam artian wajar. Tapi ke Surabayanya itu dia bisa mengkal-mengkol. Berhenti. Kapan nyampenya? Iya. Jadi dia harus camkan, gua mesti berhasil bikin satu perencanaan, maka dia akan lebih cepat untuk mewujudkannya. Oke, untuk kesehatan yang perlu diperhatikan dari Juragan Wibowo apa saja Pak Kang? Tulang paru, ya, gampang masuk angin, ya, itu yang harus diwaspadai, dan kurangi makanan manis. Oke, kurangi makanan manis. Satu Iya. lagi untuk adab rumah yang cocok ada nggak Pak Kang? Ada rumah yang cocok menghadap ke timur laut, ke timur. Oke, semoga terjawab ya untuk Juragan Wibowo Dinata. Kali ini kita ke Juragin nih Pak Kang ya. Jadi sudah dua orang pria, sekarang satu wanita, namanya adalah Juwita, ejaannya DJUWITA Pak Kang. Juwita. Juwita. Ini saya jadi ingat apa lagu ya. Juwita Malang gitu ya. Wah, asik. Ini lahirnya tanggal 17 Agustus Pak Kang. Bukan main. Bukan main, ya. 17 Agustus. 17 Agustus tahun 68. Jam lahirnya 18:35.
18:35 ya. Bisnis apa yang cocok dengan Juragan Juwita setelah nanti pensiun jadi pegawai? Tapi ini tidak disebutkan pegawainya di bidang apa, Bang. Begitu ya. Jadi sekarang ini sebagai pegawai. Ya, nah ini bisnis apa yang cocok setelah nanti? Memang dia lebih cocok dan merasa aman sebagai pegawai ya. Oke. Nah, nanti dia mau bisnis, tentu saja ini hal yang bagi saya meragukan. Oh, meragukan karena potensinya kecil berarti jadi Bukan. Oh, bukan. Keberanian untuk menjadi pebisnis sebetulnya cuma sampainya di mulut. Nah, tapi tentu saja kita nggak mau ya menghancurkan harapannya. Nah, untuk itu saya berharap, sekarang kan belum pensiun nih. Iya. Nah, pakai baju warna hijau sesering mungkin ya, supaya nanti potensi untuk menjadi seorang pebisnis bertumbuh gitu ya. Dengan begitu pula nanti dia punya agresivitas meningkat, dan tentu saja agresivitas itu akan menunjang dua hal baginya. Satu, dia itu orang yang disiplin dan cermat ya. Tentu saja agresifnya dengan kecermatannya akan membantu dia mewujudkan keberhasilan. Dan kedua, dia ambisius ya, mau berhasil. Nah, dengan dia kemudian memakai baju warna hijau dan setelah setahun 2 tahun dia tambah lagi dengan warna-warni, maka ambisi dia akan kesampaian, nggak perlu khawatir. Oke, jadi memakai baju hijaunya dalam 1 tahun ya, Bang ya? Dalam 1 tahun terus-terusan, setelah itu dicampur dengan warna merah ya. Nanti kalau udah sukses, tambah lagi. Tambah warna yang lain ya? Warna yang lain itu ketika dia sedang lelah ya, ambil liburan, pakailah baju yang gelap-gelap, maka dia akan semakin sukses. Apalagi kalau dia kemudian mengambil bidang berunsur tanah dominan ya, atau kayu dominan, atau campuran daripada keduanya itu. Tapi dia jelaskan nggak sekarang di bidang apa? Nggak dijelaskan, Pak, di bidang. Sayang sekali, kalau tahu kita akan berikan pengarahan pula gitu ya. Ya. Satu lagi tentang kesehatannya, Pak, yang perlu diperhatikan. Kesehatan ya, sebetulnya dari kecil dia itu orangnya yang gampang lelah ya. Gampang lelah. Jadi satu hal, dia pun malas minum sebetulnya ya. Aslinya begitu tuh. Jadi harus banyak minum agar levelnya tidak banyak mengalami gangguan. Ketika dia lahir dulu waktu bayi, itu sudah membawa gejala kuning atau bahkan sudah masuk inkubator ya. Nah, ini tentunya kalau dibiarkan bisa mengganggu ke jantung gitu ya, bisa mengganggu ke mata, ke jantung gitu ya. Nah, jadi walaupun dia punya pencernaan bagus, saya berharap dia juga mengurangi konsumsi makanan pedas. Mengurangi makanan pedas. Oke, semoga terjauh dan sehat-sehat selalu, sukses untuk Juragan Juwita. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya setelah jeda berikut ini, Bang. Kita akan istirahat dulu sejenak, dan pastinya juga untuk Anda tetap bersama kami hanya di Sonora FM 92 Jakarta, part of Radio Network. Anda masih bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta, part of Radio Network, dan kita lanjutkan kembali untuk sesi pertanyaan di WhatsApp 081211292000. Bahkan kali ini kita akan ke Juragan Suhardi. Ya, pakai I, Suhardi. Ini Suhardi. Lahirnya di tanggal 12. Tanggal 12. Bulan 2. Tahun 1973. 1973. Jam lahirnya 6:45 pagi. 6:45. Nah, itu suaminya. Nah, istrinya namanya Maitri, MEYTRI. Maitri Tania. Nah, Maitri Tania ini lahirnya tanggal 30. Tanggal 30.
bulan 12 bulan 12 tahun 1986. ya. Nah, kalau Maitri ini lahirnya jam 23:45. 23.45. Iya, mau bertanya nih Pak Kang, rencananya mereka berdua mau membuka toko aki mobil di bulan September. Apakah cocok nih untuk kami berdua Pak Kang? Aki mobil. Iya. Ya, termasuk yang pas-pasan aja, perkembangannya lambat. Oke. Ya, Cenderung lambat ya? cenderung lambat ya. Kecuali dia lebih menghususkan kepada cairannya aja, misalnya air aki gitu. Jadi kalau aki kering kan nggak ada airnya tuh. Ya kan? Nah, Iya. dia ke akinya itu nggak cocok, dia ke otomotif juga nggak cocok gitu ya. Lantas yang cocok di bidang apa nih Pak? Iya, di bidang air dominan untuk suaminya Suhardi, ya. Kemudian untuk Maitri yang paling cocok bidang logam. Jadi kalau tadi itu aki itu lebih ditangani oleh istrinya, kemajuannya memang lebih baik. Kemajuannya lebih baik, tapi apakah Masih lebih bagus kalau suaminya nggak terlalu intervensi gitu ya. Oke. Apalagi memang kalau suaminya sebaiknya jangan sering ketemu konsumen. Kalau belum bisa mengekang diri untuk bersikap sok tahu gitu. Ya, hal semacam itu harus betul-betul dikekang kalau mau menjadi seorang yang sukses gitu ya. Kalau enggak, biarkanlah istrinya di depan, dia di belakang layar. Kalau memulai bisnis di tahun ini masih cocok Pak Kang? Kalau istrinya yang mulai kan sio macan nggak ciong gitu ya. Nggak ciong. Tapi kalau suaminya yang memulai nggak bagus karena ciong kan. Oke. Jadi kan seperti tadi saya katakan sebaiknya istrinya di depan ya yang lebih ambil peranan, suami di belakang. Cuma satu hal, saya mau minta tolong kepada Maitri Tania agar suksesnya itu mudah dan segera terwujudkan ya. Dia bisa cepat kalau dia berani untuk tidak mudah tersinggung. Ya, dia harus belajar menerima gitu ya. Dan untuk itu pula saya mau minta tolong dia ada dua hal. Satu, kurangi makanan asin dan jangan sering memakai baju kegemarannya yang hitam, biru ataupun abu-abu. Ya, jaga dia punya pencernaan pula agar jangan banyak mengalami masalah pada lambungnya. Oke. Siap, semoga menjawab dan semoga sukses untuk Juragan Maiti dan Juragan Suhardi. Kali ini kita akan ke Pak O, ini calon pasangan Pak Kang. Yang pertama, prianya namanya Iwan, ejaannya ICHWAN. ICHWAN. Iwan, lahirnya tanggal 4 September tahun 1990. 1990. Jam lahirnya 23.00. 2300 ya, bener ya, nggak liwat nggak kurang ya. Iya, nggak lewat Pak Kang. Yang juraginnya namanya Monica pakai C. Monica. Monica pakai C. Lahirnya 5 Agustus 5 Agustus tahun 1992. 1992. Lahirnya di jam 17.30 Pak Kang. 17.30. Iya, nah ini kecocokannya gimana nih Pak Kang? Ini udah menikah belum nih? Kenapa Pak Kang? Sudah menikah belum? Belum Pak, belum Pak. Belum, Kenapa? enggak, makanya saya juga khawatir. Dibilang mau nikah. Mau nikah bener-bener nikah nggak? Mau beneran nggak? Mas katanya ini tuh ya malah jadi bingung mungkin mereka berdua. Enggak, kan tadi mau nikah katanya. Iya, Iya, bercanda ya mau nikah ya. Iwan kuda logam, Monica monyet air. Dalam hal ini ya dari dua elemen itu yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa air itu tentu saja akan beruntung bertemu dengan logam karena logam akan mencair gitu ya, menjadi air. Nah, tetapi kita mau lihat
ternyata mereka berdua cara berpikirnya berbeda. Yang satu sering ke kiri, misalnya nih, yang satu ke kiri gitu ya, yang satu maunya ke kanan, nggak ketemu nih, gitu ya. Nah, yang menjadi masalah dua-duanya jelek adat, keras kepala dua-duanya. Nah, kalau ini nggak bisa dibuang, tentu saja akan menjadi ganjelan selama kehidupan pernikahan gitu ya. Nah, tentu saja juga akan mengganggu dia punya keberuntungan nantinya ya, makin lama makin terganggu. Dan kalau kita berbicara cocok atau enggak ya, potensi keributannya cukup besar ya. Ya, walaupun termasuk yang dikategorikan boleh untuk menikah dalam artian bisa langgeng asalkan dua hal tadi ya. Yang pertama, perbedaan pendapat hendaknya ditujukan untuk saling mengisi, bukan untuk saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa saya katakan bisa saling menyalahkan? Karena dua-duanya adatnya jelek, keras kepala. Ya, kalau dua hal itu bisa dicamkan, mudah-mudahan masalahnya bisa betul-betul menjadi baik. Tetapi tentu saja harus dilaksanakan pernikahannya pada tahun yang bagus ya. Nah, kalau menikah pada tahun sekarang ini, maka itu akan merubah situasi yang jelek menjadi jauh lebih baik misalnya ya. Kalau di tahun ini. Kalau di tahun depan potensinya menjadi menurun dan dia bisa bagus lagi kalau dia menikah di tahun kambing. Tahun kambing, aduh saya nggak tahu. Habis naga ulang, habis ulang kuda, habis kuda barulah kambing. Oh, baru kambing, oke. Baik, ini dari namanya saja sudah jadi doa mau nikah, Pak Kang. Iya, jadi kalau mau bagus, mau tahun ini, segeralah. Kalau misalnya berencana untuk tahun depan, jangan. Udah tahun ini. Ya, supaya pernikahannya menjadi lebih langgeng dan kemudian keberuntungan pun mudah untuk ditingkatkan. Baik, Pak Kang. Terima kasih untuk ujangan-ujangannya untuk calon pasangan Ihwan dan juga Monica. Karena kita sudah mau beres nih 2 menitan lagi, mungkin statement terakhir Pak Kang untuk juragan dan juragan sukses Sonora di malam hari ini. Iya, nomor satu adalah seperti kita katakan ya, pada 3 video yang baru saja kita publish ya, bahwa kita harus berani untuk menanamkan hal-hal positif di dalam diri kita. Namun hal-hal positif tersebut bisa jadi tidak akan terwujudkan pula ya, karena banyak sekali juga orang yang menamakan dirinya motivator, hidupnya pun nggak bagus gitu ya, dalam artian kurang sukses. Nah, supaya bisa betul-betul sukses, tentu saja yang diterapkan adalah kelima yang 5 unsur yang pernah kita bahas. Nah, kalau masih juga belum sukses, penting sekali untuk peduli mengenai posisi rumah, agar posisi rumah ini benar-benar menunjang kita. Dan tentu saja lebih signifikan hasilnya kalau selain ramalan bulanan disaksamai benar, tanggal-tanggal selaras yang ada di kalender dimanfaatkan, apapun yang dijelaskan pada video FSA tolong disaksamai dan diterapkan semaksimal mungkin agar hasilnya kelak menjadi optimal. Baik, terima kasih banyak ya Pak Kang ya sudah berbagi dengan sahabat Sonora di malam hari ini. Sama-sama juga Sony, itu adalah kewajiban kita untuk membimbing sahabat Sonora kita agar kelak menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berkesuksesan. Itulah harapan kita. Siap. Sukses selalu, Sony. Siap. Selamat malam.